Kesedihan astronot NASA saat melihat bumi dari luar angkasa. Kesedihan astronot NASA saat melihat bumi dari luar angkasa. Seorang astronot NASA bernama Megan M.C. Arthur mengaku sedih saat melihat bumi dari luar angkasa. Kenapa ya? Ini terjadi pada astronot NASA Megan M.C. Arthur yang tinggal di Stasiun Luar Angkasa International Space Station atau ISS. Penyebabnya adalah kejadian kebakaran hebat yang terjadi di sejumlah titik di bumi. Bahkan sejumlah kebakaran hutan besar bisa terlihat dari luar angkasa. Kami sangat sedih melihat kebakaran di sebagian besar bumi, bukan hanya Amerika Serikat, ujar Megan M.C. Arthur dalam wawancaranya dengan Insider dan dikutip dari Futurice Jumat 20 Agustus 2021. Dia menuturkan sejumlah ilmuwan telah memperingatkan soal kejadian ini. Tantangan ini juga harus dihadapi oleh seluruh komunitas global. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan dunia telah menyembunyikan bel alarm ini. Ini adalah peringatan bagi seluruh komunitas global. Butuh seluruh komunitas global untuk menghadapi ini dan mengatasi tantangan tersebut, jelasnya. Musibah tersebut terlihat dalam citra satelit. Nampak kebakaran hutan membentuk awan asap dengan proporsi astronomi di beberapa wilayah di bumi. Kejadian kebakaran itu terjadi mulai dari Siberia, Yunani, Spanyol, dan juga Pasifik Northwest. Turki juga dilaporkan sangat terpukul dengan kebakaran hutan yang terjadi pada tahun ini. Amerika Serikat juga mengalami hal yang sama. Dikabarkan negara itu sedang berjuang merekrut petugas pemadam kebakaran yang cukup agar bisa mengatasi bencana tersebut. Membongkar niat NASA tabrakan pesawat ke asteroid ancam bumi. Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA ternyata sudah siapkan rencana jika ada asteroid ancam bumi. Caranya dengan menabrakkan pesawat luar angkasa ke benda langit itu. Rencana ini merupakan misi uji coba bernama Double Asteroid Redirection Test atau DART. Tujuannya adalah membelokkan asteroid dari orbitnya yang berpotensi menabrak bumi. Pesawat luar angkasa yang menabrak asteroid ini akan diluncurkan pada 2021 dan diperkirakan mencapai asteroid pada 2022. Targetnya adalah Dimorphos, 1 dari 2 bulan yang mengelilingi sistem asteroid di Deimos. Misi akan diteliti untuk mengetahui apakah rencana ini mumpuni dan realistis untuk dilakukan. Namun ada kekhawatiran terhadap misi DART. Misalnya, asteroid yang ditabrak akan pecah dan membuat jumlahnya bertambah, yang bisa saja kepingannya menuju bumi dan membuat ancaman. Hingga saat ini kami tidak punya banyak pilihan yang harus dilakukan jika menemukan sesuatu asteroid yang masuk mengancam bumi, ujar astronom Johns Hopkins Andy Rifkin, seperti dikutip dari news.com Australia, Sabtu 24 April 2021. DART adalah tes pertama tentang bagaimana kami mungkin dapat membelokkan sesuatu tanpa harus menggunakan paket nuklir atau duduk di ruang bawah tanah. Memunggung dan menyilangkan jari kita, ungkap Andy Rifkin. Misi ini akan dilakukan dengan menggandeng Badan Antariksa Italia dan Eropa. DART diawasi oleh CubeSat dari Badan Antariksa Italia. Selain itu, ESA akan mengirimkan pesawat luar angkasa Hera 2 tahun kemudian untuk mengecek hasil kerja DART. DART adalah langkah awal dalam pengujian metode defleksi asteroid berbahaya. Asteroid yang memiliki potensi bahaya adalah masalah global dan kami senang dapat bekerja sama dengan kolega dari Italia dan Eropa untuk mengumpulkan data paling akurat, kata eksekutif program DART NASA Andre Riley. Sebagai informasi, DART adalah misi pertama yang dikembangkan oleh NASA Planetary Defense Coordination Officer. Lembaga ini merupakan bagian dari perencana pertahanan planet dari NASA secara luas. Bintang baru diramalkan terangi langit tahun 2022. Pertanda munculnya pemimpin Yahudi yang akan dominasi dunia. Beberapa astronom telah memprediksi sebuah bintang baru akan menerangi langit pada malam 2022. Salah satunya Profesor Lawrence Larry dan rekan-rekannya di Kelvin College. Mereka memprediksikan bahwa sepasang bintang binar di rasi bintang Cygnus sedang berada di jalur tabrakan satu sama lain. Objek angkasa luar bernama Caille 9832227 itu tak cuma satu, melainkan merupakan bintang ganda atau bintang kembar yang terletak di konstelasi Cygnus dan diprediksi akan saling tabrakan. Ortodoks terkemuka di Israel, Joseph Barger, percaya
bahwa peristiwa tersebut sejalan dengan apa yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab mesianik kuno. Oleh karena itulah mereka harus cepat-cepat menguasai kota Yerusalem sepenuhnya, sebelum peristiwa yang mereka yakini bahwa kedatangan Mesias akan segera terjadi. Mesias berasal dari bahasa Ibrani, masa berarti yang diurapi dalam bahasa Yunani bisa diterjemahkan dengan kata Kristus. Dari situlah dikenal sebutan Kristus yang menjadi salah satu gelar Yesus. Tabrakannya bintang ganda KIIC 98322227 ini lagi-lagi menjadi fenomena angkasa luar terbaru yang dijadikan alat untuk memprediksi malapetaka bagi kelangsungan peradaban dan kehidupan di planet bumi. Fenomena tersebut menjadi pertanda pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ini merupakan prasyaratnya Joseph Barger setelah menunggu kedatangan Mesias sejak 2003 dan dia mengatakan bahwa munculnya bintang baru pada tahun 2022 nanti akan memenuhi ramalan itu. Dalam literatur utama, pemikiran mistis Yahudi menyatakan secara eksplisit bahwa proses mesianik akan disertai oleh beberapa bintang yang muncul. Ini mendasarkan argumennya pada Taurat yang ditemukan di Kita Kehilangan 2417. Pada dasarnya, ayat tersebut menyebut bahwa seorang pemimpin Yahudi baru akan muncul di Israel dan bangsa mereka akan mendominasi dunia. Bagi umat Islam, semua ramalan yang terkait dengan Mesias akan berdampak kepada nasib Palestina, khususnya Masjidil Aqsa dan Yerusalem.